Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsi. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak Angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2.A.8 terkait nilai dan peran guru penggerak, di mana menggunakan refleksi model P untuk menghubungkan antara modul 1.1 dan 1.2, di mana refleksi model 4P ini terdiri dari satu peristiwa, kemudian yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Baik, untuk yang pertama yaitu peristiwa, di mana ini menunjukkan momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2, di mana momen ini terdiri dari yang pertama yaitu saya dapat mengenal, memahami arti pendidikan yang sesungguhnya melalui pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana dalam hal ini pendidikan sebaiknya menuntun, pendidikan juga sebaiknya dapat meningkatkan kekuatan kodrat alam dan zaman, serta peran pendidik itu ingarso suntulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Kemudian momen lain yang mencerahkan yaitu yang kedua, bahwa di sini saya dapat mengenal, memahami, serta menyadari nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya miliki, yaitu seperti dapat mengembangkan diri dan orang lain, meningkatkan kepemimpinan pembelajaran, meningkatkan kepemimpinan manajemen sekolah, serta meningkatkan kepemimpinan pengembangan sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu bahwa momen ini dapat meningkatkan kesadaran saya untuk segera mengaitkan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, di mana untuk modul 1.1 ini berkaitan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, maka seorang pendidik sebaiknya mempunyai nilai guru penggerak, yaitu bahwa berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Selain itu, seorang pendidik sebaiknya mampu mewujudkan peran guru penggerak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu refleksi yang kedua terkait perasaan, bahwa saat momen itu terjadi saya merasa bagaikan seorang guru yang tidak profesional. Maksudnya dalam hal ini bahwa saya belum menumbuhkan, mengembangkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara sepenuhnya dalam kelas. Kemudian saya juga merasa tertampar dan tergerak untuk memperbaiki pembelajaran agar sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian saya juga merasa tercerahkan dan termotivasi untuk mengembangkan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya, refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran, di mana pada sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran itu masih bersifat teacher center. Yang kedua, pembelajaran juga masih bersifat kompetitif. Yang ketiga, murid sebagai objek pembelajaran. Yang keempat, guru hanya transfer materi ajar. Dan yang kelima, guru sering mengeluh akibat sikap siswa, perilaku siswa yang tidak dapat mencerminkan kedisiplinan di sekolah. Setelah momen itu terjadi, maka di sini ada perubahan pola pikir dari diri saya, yaitu bahwa pembelajaran bersifat student center, pembelajaran harus bersifat menuntun, murid sebagai subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator pembelajaran, serta kita seorang guru harus sabar, tulus, dan ikhlas dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian
Untuk model refleksi yang keempat yaitu penerapan, di mana di sini adanya pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan. Di antaranya yang pertama yaitu contohnya yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, kita sebagai seorang pendidik harus menciptakan lingkungan belajar yang baik, menyusun kurikulum yang berkualitas, menyusun asesmen berkelanjutan, menerapkan pengajaran yang responsif, serta meningkatkan kepemimpinan rutinitas kelas, di mana hal ini akan menerapkan tujuan pendidikan yang berhamba pada murid, berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, saya akan melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak, di mana kegiatan kolaborasi ini akan mempunyai berbagai manfaat seperti memudahkan dan mempersingkat menyelesaikan pekerjaan, kemudian memudahkan dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim, serta yang ketiga yaitu memudahkan dalam kontrol atas proses pekerjaan kita dalam tim. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan, di mana dalam hal ini kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai nilai mandiri, yaitu tanpa menunggu perintah. Kita harus mau bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang kita miliki guna meningkatkan kompetensi sehingga kita dapat menyajikan pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, melaksanakan kegiatan IHT atau in-house training, di mana dalam hal ini kita bersama dengan rekan sejawat melakukan diskusi, kemudian adanya dialog yang profesional untuk menciptakan pengetahuan dan wawasan baru, sehingga di sini kita bisa saling sharing dan berbagi di antara rekan sejawat. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan yang kelima. Dalam hal ini saya akan menjadi fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu bahwa kita sebagai guru akan mengembangkan profil pelajar Pancasila di sekolah yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.